Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Renardiansyah dari jurusan Teknik Elektro ingin menjelaskan tentang perhitungan jawaban dari kuis fisika. Oke, soal yang pertama, dua gaya 10 Newton ke kanan dan gaya 6 Newton ke kiri. Berapa resultannya? Oke, yang diketahui gaya pertama ini ke kanan 10N ke kanan ya. Gaya kedua F2 ini 6N ke kiri. Untuk mencari resultan berhubung berlawanan arah berarti dikurangi F kanan dikurangi F kiri berarti 10N dikurangi 6N. Resultannya 4 Newton ke arah kanan. Oke, lanjut ke soal nomor 2-nya ini gaya 3 Newton ke timur dan 4 Newton ke utara. Hitung besar dan arah resultannya. Oke, ini diketahui Fx ke timur. Fx ya seperti sumbu X dan Y. X ke arah timur dan Y 4 Newton. Yang X-nya 3 Newton. Kita gunakan teorema Pythagoras karena ini membentuk sudut 90 derajat. Rumusnya R akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Resultan sama dengan kita masukkan ya 3 Newton kuadrat ini tadi X, yang ini 4 Newton kuadrat 9 tambah 16 akar dari 25 resultannya 5 Newton. Untuk arah resultannya kita cari dengan cara tan theta sama dengan Fy per Fx. Tan theta sama dengan 4N per 3N. Tan theta sama dengan 1,33 atau 53,13 derajat. Dihitung dari arah timur menuju utara. Oke, selanjutnya masuk pada pembahasan implementasi KLB dan KLBB. Soal yang pertama, mobil diam dipercepat 2 meter per sekon kuadrat selama 5 detik. Hitung jarak. Oke, diketahui mobil diam ya, berarti kecepatan awalnya 0, terus percepatannya 2 selama 5 detik. Cari jarak. Rumus cari jarak kecepatan awal dikali waktu ditambah 1/2 percepatan dikali waktu. Kita masukkan 0, 5, 1 ditambah 1/2, ininya 2, 5 second kuadrat, turun 0, ini 1 jadi 25. Nah, 0 tambah 1 dikali 25 sama dengan 25 meter untuk jaraknya. Oke, untuk yang kedua, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan konstan 20 meter per sekon selama 15 detik. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Nah, kalau yang ini KLBB karena ada percepatan juga. Nah, kalau yang soal ini itu KLB karena kecepatannya konstan. Oke, diketahui kecepatan 20 meter per sekon, waktunya 15 detik, yang ditanya jarak. Kita masukkan untuk rumus KLB-nya, sama dengan V kali T atau kecepatan dikali waktu, menghasilkan jarak 20 kali 15 sama dengan 300 meter. Oke, lanjut soal berikutnya. Sebuah benda mula-mula diam, kemudian dipercepat dengan percepatan 4 meter second kuadrat selama 5 detik. Hitung jarak yang ditempuh. Kalau ini masuk ke KLBB karena memiliki percepatan. Oke, rumus KLBB sama dengan V0 atau kecepatan awal dikali waktu ditambah 1/2 dikali percepatan dikali waktu kuadrat atau T kuadrat. Kita masukkan 0, 5 second ditambah 1/2, 4 meter.
per second kuadrat, kecepatan 5 second kuadrat untuk waktu. Jadi 0, ini jadi coret-coret 2, turun sini, ini 5 pangkat 2, 25. 2 kali 25 sama dengan 50 meter. Oke, soal selanjutnya. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 25 meter per sekon, kemudian direm dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak yang ditempuh hingga berhenti. Nah, yang diketahui V0 atau kecepatan awal 25 meter per sekon sama kecepatan akhir 0 meter per sekon karena sampai hingga berhenti ya. Oke, ini ada perlambatan. Kecepatan awalnya ini perlambatannya 5 meter per second kuadrat. Kalau perlambatan min, kalau percepatan biasa positif ya. Kalau perlambatan min dikurangi. Yang ditanya jarak ditempuh saat berhenti. Oke, ini kita masukkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S waktu. Kita masukkan 0 kuadrat sama dengan 25 meter per second kuadrat ditambah 2 dikali min 5 meter second kuadrat atau percepatan. S nya yang dicari ya. Nah, terus kita masukkan 0,625. Nah, ini min 10 dikali kecepatan S masih dicari. Kita pindah ruas 10 meter second kuadrat dikali S sama dengan 625 meter per second kuadrat. Nah, terus 10 nya pindah ke sini, jadi E sama dengan 625 per 10 meter second kuadrat sama dengan 62,5 meter. Jadi jarak yang ditempuh hingga berhenti adalah 62,5 meter. Selanjutnya, sebuah pesawat tinggal landas dari keadaan diam dan menempuh landasan sepanjang 400 meter dengan percepatan konstan 2 meter per second kuadrat. Hitung kecepatan pesawat saat meninggalkan pesawat. Oke, diketahui V0 nya 0, jaraknya 400 meter, percepatannya 2 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah kecepatan akhir. Untuk perhitungannya gini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali percepatan dikali jarak. VT kuadrat atau kecepatan akhir sama dengan dimasukkan kecepatan awalnya 0 ya karena diam, percepatannya 2, ini rumusnya masukkan 2 juga. Nah, ini untuk jarak 400 meter. Masukkan 0 lagi, 2 kali 2 itu 4, 4 kali 400 1600 meter kuadrat per second kuadrat. Ini karena pangkat 2, ini 1600 kita akar ya supaya kuadratnya hilang. Akar dari 1600 adalah 40 meter per second untuk kecepatan akhirnya saat meninggalkan pesawat. Atau meninggalkan landasan. Oke, kita masuk ke bab kinematika lanjutan. Bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per second. Berapa waktu ke titik tertinggi? Di sini umpamanya percepatan gravitasinya kita buat 10 meter per second kuadrat ya. Yang diketahui VT kecepatan akhirnya 0 karena tidak tertinggi ya. V0 sama dengan 20 meter per second, percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah T atau waktu. Kita masukkan ke rumus VT atau VT atau kecepatan akhir sama dengan V0 dikurangi percepatan gravitasi dikali waktu. Yang dicari waktu. Kita masukkan VT nya kecepatan akhirnya 0, kecepatan awalnya 20 dikurangi 10
kali T. Hasilnya 10T sama dengan 20, T nya sama dengan 20/10, T sama dengan 2 detik. Selanjutnya peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 50 meter per second dengan sudut 30 derajat. Hitung komponen vertikalnya. Oke, diketahui V0 50 meter per second, sudut elevasi sama dengan 30 derajat. Ditanya VY, kecepatan saat naik V, perhitungannya V0Y sama dengan kecepatan awal dikali sin theta. Kecepatan awal Y sama dengan kecepatan awal 50 dikali sin 30 derajat atau 0,5, berarti 50 dikali 0,5 sama dengan 25 meter per second untuk VOY nya. Oke, kita masuk ke materi gerak parabola. Tentukan ketinggian maksimum proyektil dengan V0 atau kecepatan awalnya 40 meter per second, sudut elevasinya 45 derajat, serta gaya gravitasi atau percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Diketahui ini yang ditanya adalah tinggi maksimal, ketinggian maksimum proyektil. Untuk perhitungannya, sin 45 derajat sama dengan 1 per akar 2 atau akar 2 per 2 untuk sin 45 derajat ya. Nah, jika kuadrat, sin kuadrat 45 derajat berarti sama dengan akar 2 per 2 kuadrat sama dengan 2 per 4 atau 1 per 2. Kita masukkan ke rumus H maksimal. Rumusnya kecepatan awal pangkat 2 dikali sin theta pangkat 2 per 2 kali gravitasi. H maksimal kita masukkan 40 kecepatan awalnya kuadrat kali 1 per 2 per 20 sama dengan 1600 dikali 1 per 2 per 20 jadi sama dengan 800 per 20. Ketinggian maksimalnya 40 meter. Soal selanjutnya, bola dilempar 20 meter per second pada sudut elevasi 37 derajat. Tentukan jarak jangkauan. Oke, diketahui kecepatan awalnya 20 meter per second dengan sudut 37 derajat. Kita gunakan gaya gravitasi atau percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Oke, pertama, sin 37 derajat itu 0,6, cos 37 derajat 0,8. Nah, sin berarti sin 2 kali 37 derajat sama dengan 2 kali sin 37 derajat dikali cos 37 derajat. Nah, sin 2 kali 37 74 derajat, 2 dikali 0,6 tadi 2 dikali 0,8 ini. Sin 74 derajat sama dengan 2 kali 0,48. Berarti sin 74 derajat ini sama dengan 0,96. Kita masukkan ke rumus. R sama dengan 20 kuadrat dikali sin 74 derajat per 10, masukkan 20 pangkat 2 ini 400 dikali tadi 0,96 ya untuk sin 74 derajat per 10. 40 dikali 0,96, coret-coret 40 kali 0,96 sama dengan 38,4 meter. Sekarang kita masuk pada bab usaha.
soalnya gaya 50 Newton menarik sejauh 4 meter dengan sudut elevasinya 60 derajat. Hitung usaha. Diketahui gayanya 50 Newton, jaraknya 4 meter, sudut elevasi atau tetanya 60 derajat. Pakai cos ya, cos 60 derajat sama dengan 0,5 untuk cos 60 derajat. Yang ditanya adalah usaha atau W. Kita masukkan rumus W atau usaha sama dengan gaya dikali jarak dikali cos theta atau cos 60 derajat. Ini cos 60 derajat. Nah, untuk kita masukkan rumus W 50 untuk Newton untuk gaya gaya jaraknya 4 dikali cos 60 derajat tadi 0,5 sama dengan 200 dikali 0,5 sama dengan 100 Joule untuk usahanya. Oke, selanjutnya benda 5 kg ditarik 3 meter dengan gaya 30 Newton dengan gaya gesek 5 Newton. Tentukan usaha total. Oke, ada gaya gesek ya. Yang diketahui massa 5 kg. Ini kita tidak gunakan ini nanti. Perpindahannya atau S jarak 3 meter, gaya tarik atau F tarik 30 Newton dan gaya gesek atau F geseknya 5 Newton. Tentukan W total. Kita hitung satu-satu. W tarik dulu ya atau gaya tarik dulu. Untuk usaha tarik dulu. Usaha tarik bukan gaya, kalau gaya itu F. W tarik sama dengan gaya dikali jarak. Berarti untuk W tariknya ini 30 Newton dikali 3 meter, W tariknya 90 Joule atau usaha tariknya 90 Joule. Nah, untuk usaha geseknya, berhubung ini gaya gesek berarti ini min ya untuk gayanya. Berarti min F dikali jarak, berarti kita masukkan ini jadi min 5 dikali 3 meter jadi min 15 Joule untuk usaha geseknya. W total berarti W tarik ditambah W gesek. W total sama dengan 90 Joule ditambah minus 15 Joule, jadi minus ya, berarti 75 Joule untuk W totalnya. Kita masuk pada energi mekanik. Jika benda punya massa 2 kg dengan kecepatan 5 meter per second, hitung EK atau energi kinetik. Yang diketahui massa 2 kg sama kecepatannya 5 meter second kuadrat. Yang ditanya adalah energi kinetiknya. Oke, kita masukkan rumus energi kinetik sama dengan 1/2 dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Energi kinetik sama dengan 1/2 dikali 2 untuk massa, 5 adalah kecepatan dipangkat 2. Berarti 1/2 dikali 50 sama dengan 25 Joule untuk energi kinetiknya. Lanjut ke soal berikutnya. Benda dengan massa 3 kg dengan ketinggian 10 meter dijatuhkan ya. Hitung EP. Diketahui massanya 3 kg dengan ketinggian 10 meter. Kita gunakan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Kita cari EP. Untuk EP rumusnya MGH. EP kita masukkan ya, 3 untuk massa, untuk gravitasinya 9,8 dikali 10 untuk ketinggian. Kita kali ketemunya hasil 294 Joule. Selanjutnya benda jatuh dari 20 meter, ketinggian 20 meter. Hitung V saat 5 meter dari tanah. Kita gunakan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Diketahui ketinggian awalnya 20 meter, ketinggian akhirnya 5 meter. Nah, untuk hanya berarti dikurangi 20 meter per 5 meter karena memantul dulu. Jadi 15 meter ya untuk ketinggian.
gaya gravitasinya kita pakai 10 meter per second kuadrat. Untuk kecepatan awalnya 0 meter per second. Yang ditanya adalah kecepatan akhir. Kita masukkan rumus kecepatan akhir pangkat 2 sama dengan kecepatan awal pangkat 2 ditambah 2 kali gravitasi kali ketinggian. Turun 0, karena kecepatan awalnya 0, kita tulis 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 10 kali 15. VT kuadrat sama dengan 300. Untuk menghilangkan pangkat 2 di sini kita akar ya 300-nya. Nah, untuk VT berarti 10 akar 3, atau jika didesimalkan 10 kali 1,732 meter per second berarti 17,32 meter per second.